Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fauzi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, NPM 10040171188. Saya di sini akan berpresentasi PPT tentang skripsi saya yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum Polri dikaitkan dengan Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Latar belakang tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang narkotika. Faktor-faktor penyebab seseorang menjadi penyalahguna narkotika adalah faktor kepribadian, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor polisi yang rentan. Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukumnya, termasuk salah satunya kepolisian yang secara universal memiliki tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyalahgunaan tindak pidana narkotika tidak dilakukan oleh masyarakat biasa saja, akan tetapi banyak juga aparat negara seperti anggota kepolisian, ASN, dan TNI. Identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Yang kedua, apakah mekanisme proses hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang menggunakan narkotika sudah sesuai dengan Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia. Kerangka pemikiran tujuan hukum. Negara Indonesia salah satu negara hukum, maka dari itu setiap tindak pidana yang terjadi di Indonesia diproses melalui jalur hukum. Jadi hukum itu dipandang sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan suatu tindak pidana, salah satunya adalah kasus tindak pidana narkotika. Pengertian narkotika ialah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab berlangsung di bawah Presiden Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri, sesuai dengan karakteristik utamanya sebagai aparat penegak hukum. Fungsi kepolisian yang menyelenggarakan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat tertuju pada pemeliharaan dan menjaga tetap berlakunya dan taatinya norma-norma yang di masyarakat tersebut sehingga kehidupan dalam masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai, dan sejahtera. Kita langsung lanjut ke hasil pembahasan. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum kepolisian? Penerapan peraturan hukum pidana pada anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika sama saja dengan masyarakat umumnya, tidak dibeda-bedakan, tetap menggunakan peradilan umum. Dan yang membedakannya ialah aparat kepolisian itu dikenakan adanya Undang-Undang Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi, yang sanksi hukumannya mulai dari minimal 2 tahun maksimal seumur hidup, serta diberhentikannya secara tidak hormat. Yang kedua, apakah mekanisme proses hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang menggunakan narkotika sesuai dengan Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah sesuai? Untuk kasus ini sudah sesuai. Yang mengenai dalam pasal 12 ayat 1 huruf A PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang berisi anggota kepolisian negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Republik Indonesia. Kesimpulan, pertanggungjawaban pidana yang anggota kepolisian terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tidak dilihat dari sadar atau tidak sadarnya. Jadi
untuk kesimpulan yang pertama ini tidak melihat dia polisi atau bukannya, tetap dilakukan peradilan seperti umumnya masyarakat biasa, akan tetapi yang membedakan adanya Kapolri kode etik. Yang kedua, penerapan mekanisme proses hukum pidana diterapkan pengadilan negeri terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh oknum polisi Indonesia telah tepat karena anggota kepolisian dalam pasal 29 menyatakan Polri tunduk kepada peradilan umum saat itu tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari syarat. Saran seharusnya sebagai anggota Polri itu tidak melakukan seperti itu karena seperti yang kita tahu polisi adalah penegak hukum, seharusnya dia menaati hukum dan menjadi contoh bagi masyarakat yang ada. Sanksi yang dijatuhkan kepada oknum polisi terbukti tindak pidana itu menurut saya kurang berat dikarenakan banyak oknum Polri yang masih banyak melakukan tindak pidana seperti itu, tidak memberikan efek jerak. Mungkin sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.